Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengan mengharapkan izin, ridho, bimbingan dan perlindungan dari Allah SWT, pada pagi hari ini Al-Fakir akan belajar membacakan ayat suci Al-Quran, yaitu Al-Quran surat 103, surat Al-Asr, ayat 1, 2, dan 3. Namun sebelumnya Al-Fakir hanya mengingatkan kepada pesan dari Allah SWT di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila Al-Quran dibacakan, dengarkanlah, perhatikanlah agar kita semua diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama memperhatikan Al-Quran surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihati, dan yang beramal solih. Wa tawassaw bil haqqi, dan saling berwasiat terhadap hak. Wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat terhadap kesabaran. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di ujung akhir ayat ini disebutkan dengan wa tawassaw bis sabr, saling berwasiat terhadap kesabaran. Sabar adalah salah satu dari perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa pasti sabar. Sabar itu ternyata mudah diucapkan, cuman berat untuk diamalkan. Menurut keterangan para alim ulama, sabar itu mempunyai 4 wajah. Pertama, sabar dalam melaksanakan kewajiban atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sabar ketika kita mendapatkan musibah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kata-kata yang keluar dari lisan orang-orang yang sabar. Kemudian yang ketiga, sabar ketika mendapati perlakuan buruk dari orang lain. Contohnya seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika dipuji sadar dan paham pujian itu bukan miliknya tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati pun beliau dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut puji qadim ala hadis. Jadi pujian itu Pak Bu ada 4. Pertama, puji qadim ala qadim. Allah memujinya, memuji dirinya sendiri, yang disebut puji qadim ala qadim. Yang kedua, puji qadim ala hadis.
Allah memuji makhluknya. Contohnya seperti Allah memuji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut puji qadim ala hadis. Di Al-Quran disebutkan wa innaka la'ala khuluqin alim, dan engkau benar-benar memiliki akhlak yang agung. Kenapa sampai dipuji oleh Allah SWT sendiri? Karena baginda Rasulullah selalu membalas perbuatan buruk dengan kebaikan. Bisa kita ingat dari sejarahnya atau di dalam sirah nabawiyah, ketika baginda Rasulullah SAW diludahi, orang yang meludahi jatuh sakit, ternyata baginda Rasulullah sendiri yang pertama menjenguk, membawakan makanan, bahkan mungkin membawakan uang untuk berobat dan mendoakan supaya sehat kembali. Bagi orang yang dibalas keburukannya dengan kebaikan, apa yang keluar dari lisan orang tersebut tidak ada yang bisa terucap dari lisan orang tersebut kecuali bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah SWT. Sambil mulut bergetar, orang yang selalu meludahi baginda Rasulullah SAW mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu Pak Bu. Jadi sabar ketika mendapati perlakuan buruk dari orang lain, selalu membalas keburukan dengan kebaikan, dan itu adalah salah satu perintah dari Allah SWT supaya kita mendapati pujian dari Allah SWT. Jangan mencari pujian dari manusia atau makhluk yang disebut puji qadim ala hadis. Idfa billati hiya ahsan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Kalau membalas kebaikan dengan kebaikan itu sudah tidak asing, tidak spesial. Yang lebih spesial, perlakuan buruk dibalas dengan kebaikan. Contoh lagi dari baginda Rasulullah SAW, ketika baginda Rasulullah menyuapi seorang tua Yahudi di pasar Madinah. Ketika disuapi dengan lembut, itu si tua bangka selalu mencaci maki baginda Rasulullah SAW di hadapannya. Coba apa Pak kalau ada orang yang mencaci Bapak di hadapan Bapak sendiri, sedang Bapak berbuat baik kepada orang tersebut? Kata si tua itu, jangan percaya kepada Muhammad. Muhammad orang gila, Muhammad orang tukang sihir dan lain sebagainya. Kata-kata buruk yang ditujukan kepada baginda Rasul, padahal baginda Rasul sendiri yang menyuapi orang tersebut. Lantas kemudian ketika beliau wafat, amal tersebut diteruskan oleh sahabatnya sendiri yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Namun ketika dirasakan oleh seorang buta tersebut, ini bukan yang terbiasa yang menyuapi saya, ini agak kaku kasar. Kemana orang itu? Kemudian sahabat Abu Bakar mengatakan, beliau adalah orang yang selalu dicaci maki oleh Anda, dan beliau sekarang sudah wafat, dan beliau adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kemudian seorang buta tersebut mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah dari sabar membalas keburukan dengan kebaikan, berujung manis, berujungnya beruntung. Kemudian lagi, ketika baginda Rasul menyampaikan risalah Allah SWT di Taif kepada orang Taif, beliau dicaci maki, beliau dilempari kotoran unta,
Beliau dilempari batu sambil berdarah, sampai berdarah-darah. Kemudian apa yang beliau amalkan? Apa membalasnya dengan lemparan batu? Tidak. Beliau hanya mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum, sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, itulah di antara membalas perlakuan buruk dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Itu berawal dari sabar. Sabar ketika kita mendapati perlakuan buruk dari orang lain. Kemudian sabar yang keempat, sabar ketika sulit mencari nafkah atau maisha. Contoh mungkin di antara kita di setiap harinya ada yang kesulitan dalam hal masalah rezeki, terutama uang. Ada yang cukup buat bayar kontrakan, tidak cukup buat makan. Ada yang cukup buat makan, tidak bisa membayar anak-anak untuk sekolah. Dan itu selalu bergiliran. Akan tetapi dia karena tahu betul itu adalah perintah Allah, sabar itu perintah dari Allah SWT, dia jalani terus dengan penuh kesabaran. Sabar itu menahan diri dari berbuat salah, memperbanyak amal soleh. Itulah yang disebut sabar. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, selama kita hidup, kita harus bersabar. Kapan sabar itu berakhir? Akhir daripada kesabaran, akhir dari kehidupan kita. Jadi sabar itu sama seperti ibadah. Dan sabar itu adalah termasuk dari bagian ibadah, termasuk dari ketakwaan. Orang yang bertakwa pasti sabar, sedangkan sabar itu harus kita amalkan sampai kita menutup mata atau datangnya ajal kepada kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga ada banyak manfaatnya, khususnya bagi Al-Fakir, umumnya bagi kita semuanya. Namun sebelum Al-Fakir tutup, Al-Fakir ingin bersama-sama berdoa supaya kita selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibana illa ma katabtana wa 'ilman nafi'an wa qalban khashan wa lisanan dhakiran wa rizqan wasi'an wa halalan tayyiban wa 'amalan salihan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Allahumma shrah sadrana wastur uyubana waghfir dhunubana wa amin khawfana wakhtim bis-salihati a'malana. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum saya tutup, mari kita bersama-sama membaca tasbih kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Jazakumullahu khairan katsiran wa jazakumullahu ahsanal jazaa. Terima kasih atas kebersamaan dan segala perhatiannya. Mohon maaf dari semua kesalahan, kekurangan dan khilafan. Al-Fatihah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.